In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran Putramu bersama kami. Dialah wajah kerahiman-Mu yang selalu menyertai kami. Semoga kami mengimani Dia yang Kau utus untuk menganugerahkan keselamatan kepada kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membawa kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia,
Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita menampilkan perseteruan orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan tua-tua Yahudi terhadap Yesus. Penolakan demi penolakan mereka lakukan terhadap Yesus. Yesus yang diutus oleh Bapa untuk menjadi tanda kehadiran dan kerahiman Allah sendiri dalam kehidupan mereka melalui berbagai macam hal yang baik yang ditunjukkan, dikerjakan oleh Yesus. Tapi hati mereka sudah tertutup. Mereka tidak mau melihat, mata mereka tertutup, telinga mereka tertutup, hati mereka membeku. Sehingga semua hal yang baik yang dilakukan oleh Yesus tidak mempan untuk mengubah kehidupan mereka. Alih-alih mereka justru terus-menerus bersekongkol bagaimana caranya menyingkirkan Yesus. Yesus tahu situasi itu dan kemudian membuat perumpamaan yang kita baca pada hari ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam perumpamaan tadi jelas Yesus menunjukkan perilaku dan sikap imam-imam kepala, orang-orang Farisi, termasuk juga ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi lainnya, yang selama hidup Yesus di dunia ini mereka menolak kehadiran Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologi yang terkasih, suasana batin yang seperti itu tidak baik bagi warta kerajaan surga. Dan Yesus menunjukkan kalau orang mempunyai sikap seperti itu, lalu kerajaan itu akan diambil daripadanya dan akan diberikan kepada orang lain. Ini yang kadang-kadang juga bisa menguasai hidup kita. Kalau kita membandingkan dengan bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 37 tentang saudara-saudara Yusuf dalam perjanjian lama, mereka diwarnai rasa iri, dengki, bahkan kemudian iri dengki itu membuat mereka dendam dan berusaha menyingkirkan Yusuf, saudara mereka sendiri. Tapi yang disingkirkan itu ibarat batu yang dibuang tukang bangunan dan kemudian dipakai menjadi batu sendi. Allah tidak bisa dilawan dengan sikap iri, benci, dan dengki seperti itu. Sahabat peradaban kasih ekologi yang terkasih, sikap yang sama menjadi ciri orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala, tua-tua Yahudi terhadap Yesus. Karena iri, lalu mereka benci, dan kemudian meskipun karya-karya Allah dinyatakan oleh Yesus, tapi tetap Yesus disingkirkan, dibunuh, disalibkan. Yesus harus menanggung penderitaan sengsara, wafat di luar tembok Yerusalem. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semoga kita semua diberi anugerah kerendahan hati, terbuka terhadap karya bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan kita dengan penuh kasih juga menjadi tanda kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.